Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang patut disembah. Kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan yang terus berlangsung dalam hidup kami. Kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Dikau menolong kami pada pagi hari ini untuk mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ya, hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 15. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakannya. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan 15. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan segala kesederhanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, ayat-ayat ini menimbulkan perdebatan yang tidak mudah di dalam gereja. Ya. Dan kemudian juga kalau kita melihat juga bahwa ayat-ayat ini memang tidak mudah ditafsirkan juga secara terlek, ya. Secara harfiah tidak mudah ditafsirkan. Kalau kita menafsirkannya tidak hati-hati, maka akan menimbulkan persoalan bagi kita semuanya sendiri. Ada orang yang membaca Alkitab memang melihat pesannya untuk dia sendiri, tetapi dia tidak pernah melihat konteksnya. Dan kalau dia membaca ayat firman Tuhan ini, maka dia akan menerapkannya dengan hidup dia, maka dia akan menjadi perempuan, atau menjadi orang yang hidup membiara sendiri, gitu ya. Karena dia pikir di dalam kesederhanaan, kesendirian, itulah dia disebut rohani. Tapi kalau Anda menggunakan firman Tuhan ini kemudian untuk menjadi berkhotbah, maka Anda akan berapi-api melarang perempuan untuk berkhotbah, gitu ya. Seperti itu kan, banyak kan orang yang berapi-api menggunakan ayat ini berkhotbah bahwa perempuan dilarang berkhotbah, gitu ya. Padahal di tempatnya sendiri mungkin juga di rumahnya juga masih berbicara misalnya begitu. Tapi kalau dia menafsirkan Alkitab hanya untuk menghakimi orang lain, hanya untuk berkhotbah, ya, untuk menyerang orang lain, maka jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan berusaha memadukan ketiga-tiganya, gitu ya. Dan terakhir adalah tentunya bagi kita yang belajar ilmu penafsiran, kita akan hati-hati menafsirkan bagian ini. Kita tentu akan melihat dalam bagian ini dalam perspektif atau dalam pandangan kanon Alkitab. Artinya ini adalah firman Allah. Firman Allah jelas bahwa Allah itu Allah yang benar, dan Allah yang benar itu tidak mungkin diskriminatif. Nah, kemudian itu secara global yang kita pahami. Berarti ini bukan pandangan Paulus, bukan pikiran Paulus, berarti firman Allah. Kalau pandangan Paulus, tentunya kita tahu keterbatasan dia, keterbatasan Paulus sebagai teolog pada waktu itu. Semua teolog itu terbatas, tidak ada teolog ataupun pendeta yang segalanya tahu. Kalau kita melihatnya ini sebagai pandangan Paulus, maka kita akan melihat banyak sekali yang keterbatasan. Maka lihatlah ini dalam perspektif kanon, lihatlah ini dalam perspektif Alkitab. Maka kita harus melihat detail-detailnya dalam perspektif Alkitab.
Memang ada juga yang menggunakan model penafsiran yang namanya mereka bergerak, yaitu model penafsiran feminisme. Mereka bilang ini terjadi pada waktu itu karena adanya perendahan terhadap perempuan. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu tidak bisa dibawa. Ya, memang ada benarnya. Ya, ada benarnya juga kan, betul kan, seperti itu terjadi. Tapi kan kita akan bertarung antara bicara tentang konteksnya, bicara tentang namanya kontekstualisasinya. Makna sesungguhnya makna teks ini kita hanya bisa lihat konteks. Kata penafsiran kita demikian. Dan kemudian makna teks ini setelah kita melihat konteks, kita tahu kita mesti menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mencoba sekarang bagaimana kita melihatnya dalam ketiga perspektif tersebut. Kalau kita melihat secara sederhana, ya memang kalau bicara tentang penafsiran itu memang rumit, tetapi hasilnya sebenarnya jelas. Jadi kalau kita menafsirkan dengan baik, sebenarnya cukup jelas. Yang dimaksud Paulus di sini adalah bahwa perempuan itu tidak harus, ya, dalam arti kata tidak modis gitu loh, ya, tidak harus, atau mengabaikan model berpakaian. Kan seakan-akan ini benar, pada waktu itu kan ada perempuan-perempuan yang berpakaian berkepan-kepan, katanya nggak boleh, ya, kata Paulus gitu. Maksudnya apa? Memang dalam konteks pada waktu itu di Efesus memang ada kehidupan perempuan-perempuan yang tidak sesuai lah kehidupannya. Tapi saya katakan ini saya melihatnya dari perspektif budaya dalam bacaan kanonisasi, kanon Alkitab, ya, firman Tuhan. Jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, Paulus tidak bicara tentang kenapa terjadi budaya seperti itu. Maka orang Kristen yang hadir di situ jangan sembarang mengikuti kebudayaan yang ada atau model-model yang ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maksudnya begitu. Tapi apakah boleh kita meniru model-model pakaian yang ada? Boleh. Apakah tidak boleh pakai emas? Boleh begitu. Tapi kalau tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hal-hal yang sebenarnya berpusat kepada diri, itu sesuatu yang tidak boleh. Nanti kita akan lihat dalam bagian selanjutnya. Jadi orang Kristen ya nggak perlu harus takut menarik diri gitu, tidak ikuti model-model zaman sekarang, bukan begitu. Gitu. Dan kemudian juga orang Kristen seakan-akan di sini juga harusnya tidak boleh menggunakan segala macam perhiasan gitu, bukan demikian gitu. Ya. Tapi perhiasan itu untuk apa gitu? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau perhiasan itu hanya pertarungan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, nah itu menjadi pertanyaan sekarang dalam kehidupan jemaat. Bisa nggak kalau hadir di jemaat kita saling bertarung misalnya, ya perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu, bertarung siapa yang paling wah, paling kaya, paling trendy gitu misalnya, paling modis. Nah pertanyaannya adalah ini apa begitu? Ini sedang di dalam jemaat sebagai keluarga atau pertarungan perlombaan fashion begitu. Kan ini kan konteksnya adalah jemaat. Dalam kita berjemaat harusnya kita tidak sedang bertarung menampilkan diri paling maju daripada yang lain, tidak. Kita harusnya tampil bagaimana kita hadir dalam segala sesuatu itu, ya, walaupun kita tidak ketinggalan zaman, tapi tetap dalam memelihara kesatuan. Artinya sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita jangan mengikuti pertarungan-pertarungan di luar. Ya ingin tampil dirinya lebih hebat, tetapi kita ini keluarga. Kita ini keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah, kita tampillah ya sebagai keluarga yang kemudian saling menguatkan satu sama lain. Boleh memberikan model-model pakaian, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tetapi tujuannya adalah supaya kita saling belajar hidup bersama untuk kekuatan bersama, bukan untuk seorang individu atau satu dua orang menonjol atau buat kelompok-kelompok. Nah, bukan demikian, tetapi kita tetap ada dalam keberadaan kita bersama sebagai keluarga Allah. Jadi tidak ada tujuan Paulus bahwa orang Kristen itu tidak boleh ya mengikuti fashion sekarang gitu ya. Seperti itu kan. Ya kan repot juga seperti itu ya. Dan memang
masih ada orang yang membuat seperti ini. Saya juga kadang-kadang bingung juga. Misalnya salah satu contohnya begini, semangat pekerja yang sekarang terjadi di mana-mana itu kan ada Starbucks misalnya. Starbucks itu kan katanya mendukung apa LGBT kan. Nah orang nggak mau makan itu, makan di sana karena dianggap mendukung LGBT. Saya bilang gimana pemerintahan yang tidak takut Tuhan juga tetap kita ada di sana gitu kan? Kenapa jadi seperti itu? Jadi tindakan-tindakannya memang harus hati-hati, memilah-milah. Jadi dia tidak makan itu gara-gara seperti itu. Nah ini memang mungkin agak sedikit jauh gitu ya. Tetapi kembali ke persoalan yang Paulus maksudkan di sini adalah perempuan-perempuan itu dia dikatakan harus pakaian yang pantas, sopan, itu adalah ya di dalam komunitas ini kita putuskan bersama, diskusi lah ya. Jadi sebaiknya juga ibu-ibu, perempuan-perempuan ya boleh adakan seminar, diskusi, ya kan? Boleh lah bicara tentang model segala macam, gitu kan? Boleh, jangan sampai ketika sampai kita tidak peduli, gitu. Boleh. Dan yang cocok bagi kita bagaimana? Nah, itu kan buat sebaik keluarga Allah bagaimana, gitu. Bukan berarti sama sekali kita menjadi anti. Bahkan kita harus, menurut saya juga boleh mengembangkan model-model begitu ya, yang menarik. Karena itu kan kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita. Masa kita nggak kembangkan sih? Itu kan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang-orang Kristen yang ahli desain ya, desain pakaian segala macam. Kenapa nggak boleh? Boleh begitu. Tapi sekali lagi itu semuanya adalah mengembangkan diri kita, kreativitas kita ya, untuk bisa tampil untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita itu tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi kita berpakaian dan segala macam mengembangkan kreativitas kita, tujuannya itu mengembangkan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita. Boleh sebenarnya. Apalagi dengan dunia kerja yang sekarang boleh menimbulkan peluang-peluang kerja itu loh. Ya peluang-peluang kerja. Jadi kalau orang Kristen yang pandai membuat desain menarik kan itu menimbulkan peluang-peluang kerja seperti itu. Jadi sebenarnya bukan dilarang, tetapi yang dipersoalkan adalah kalau kita hanya sekadar mengikuti model-model yang ada tanpa mengerti makna daripada berpakaian tersebut, gitu ya. Jadi pada waktu itu ya budaya seperti ini dikatakan kalau kita lihat ya memang tidak sesuai. Memang ada yang menafsirkan itu ya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristen, gitu ya. Tapi harus hati-hati. Bapak Ibu jalan langsung katakan ini nggak sesuai, ini tidak sesuai, hati-hati ya. Karena perkembangan makna itu berubah begitu. Jadi jangan Bapak Ibu, wah kalau gitu kita semuanya berpakaian dari pakaian dari kepala sampai kaki gitu ya. Ya monoton aja ya, pakai mungkin pakai pakaian yang mengurung begitu. Sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Kenapa harus begitu gitu ya? Kan kita punya kreativitas, kan tidak apa-apa. Demikian juga masalah potongan rambut, ya, saya sih tidak terlalu kaku gitu. Walaupun ada ibu bisa agak kaku ya, anak kecil itu, anak-anak SMA nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau bagi saya ya itu hanya passion aja kan, nggak ada masalah itu. Walaupun dia katakan satu sisi nggak cocok, itu anak-anak yang nggak benar. Pada saat tertentu dipakai oleh anak-anak ya nggak benar. Saat yang lain berubah lagi dipakai gitu ya. Coba kita lihat. Jadi nggak bisa disebut itu kan hanya masalah interaksi saja dengan komunitas-komunitas yang ada yang tidak harus dipaksakan. Tapi tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya nanti akan dikatakan oleh Paulus. Bahwa dikatakan begini, tetapi hendaklah yang berdagang dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, jadi artinya adalah bahwa kita ini harusnya mengutamakan karakter, gitu. Mengutamakan spiritualitas, mengutamakan kehidupan rohani. Jadi di dalam berjemaat kita tuh mengutamakan bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam berjemaat kita tuh mengutamakan tumbuh karakter Kristus. Di dalam berjemaat kita itu mengutamakan bertumbuh kesaksian tentang Kristus. Bukannya pertarungan tentang siapa yang hebat. Secara khusus biasa kan kalau dalam pertarungan mungkin fashion gitu, perlombaan pakaian segala macam desain kan siapa yang hebat. Bukan itu, bukan kita menjadi anti ya tentang model-model tersebut. Tetapi maksudnya adalah
kita mesti mengutamakan di dalam kelompok jemaat ini ya, dalam hidupnya. Bukan berarti kita sama sekali tidak bisa ikut Tuhan. Di dalam kehidupan jemaat harusnya kita lebih menampilkan kehidupan rohani, kehidupan Kristen. Artinya tadi saya katakan, kalau kita datang ke gereja, yang utama adalah kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau datang ke gereja, kita yang utama adalah bertumbuh dalam pengertian menumbuhkan karakter-karakter yang benar, iman, beribadah kepada Tuhan, ya, bukan menyendiri. Kemudian juga kita bertumbuh menikmati ya, ibadah bersama dalam Tuhan. Dan kemudian juga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu kita mendengar firman Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, pertumbuhan iman, pengetahuan Alkitab, pengetahuan doktrin, ada komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan sesama. Kemudian juga itu membuat kita rajin beribadah dan kemudian menjadi sebuah kesaksian. Nah inilah yang dikatakan utamakanlah ini, seperti itu. Daripada kita mengutamakan kepentingan diri menjadi yang lebih hebat. Kalau kita mengutamakan hal-hal yang spiritual, itu membuat kita tidak berani sombong, tidak membuat kita menjadi arogan gitu ya. Tapi kalau kita mengutamakan hal-hal yang sebenarnya tidak utama itu, maka kita menjadi sombong. Maka dalam kehidupan berjemaat, kalau kita seperti itu, maka yang terjadi adalah perpecahan, kelompok-kelompok, begitu kan? Yang satu senangnya model ini kelompok ini, dan repot jadi. Jadi bergereja itu pertarungan antar kelompok. Sebenarnya tidak boleh, karena kita itu menjadi sebuah keluarga. Boleh saling berbagi pengalaman, nggak apa-apa, ya. Ya, budaya-budaya banyak itu berbagi nggak apa-apa, kan? Masing-masing kita punya berbagai budaya, nggak apa-apa. Tetapi bukan mengatakan dia budaya paling hebat, segala macam. Dia tidak ada. Ya. Saya selalu mengatakan, kalau kita bicara tentang kajian budaya, kita harus hati-hati. Ini pelestarian atau pengembangan. Kalau pelestarian terus ya, kita hanya mengumpulkan monumen-monumen, tidak berkembang. Boleh-boleh saja mengumpulkan monumen-monumen untuk melihat masa lampau, tapi kita juga harus mengembangkan kemampuan-kemampuan itu menjadi lebih baik. Jadi strateginya adalah strategi pengembangan budaya. Jadi budaya-budaya yang tidak cocok lagi, ya tidak perlu dilestarikan. Seperti khotbahnya Pak Obed minggu lalu kan, ada yang masih tanya orang pintar gitu misalnya. Orang pintar, saya juga nggak tahu sampai sekarang pintarnya di mana, dia sekolah apa gitu kan? Berarti apakah saya termasuk orang pintar gitu ya? Soalnya saya dokter gitu, misalnya kan. Tapi kalau dia nggak kuliah, dia orang pintar gitu. Berarti pintar apa nih? Pintarnya mungkin ngelmu kali ya. Ngelmu dengan berilmu beda. Kalau kita kan berilmu, itu ngelmu begitu ya. Mungkin maksudnya begitu kali ya. Tapi kita semuanya harus menjaga itu. Jadi nilai-nilai budaya yang tidak tepat yang dikembangkan dalam keberdosaan manusia harus dikuduskan. Ya. Dikuduskan. Coba aja. Salah satu misalnya di budaya Batak, saya kalau di Toba itu ngeri juga. Mereka ada kata-kata dalam satu budaya begini, lebih baik tidak punya anak perempuan. Iya. Ya, daripada tidak punya anak. Wih, aneh juga saya maksudnya apa tuh? Ternyata mereka sudah punya anak perempuan, tetap saja disuruh menikah lagi untuk dapat anak laki-laki. Itu masih terjadi loh, dan diizinkan ya, diizinkan loh. Nah, kita pernah dulu ada di Malang dulu ada seorang dokter kan dari Jerman kan menikah dengan orang Batak kan. Karena dia punya anak perempuan semua, kemudian suaminya menikah lagi, gitu. Itu diizinkan karena tidak ada keturunan katanya. Ya sama di Timur juga begitu kan. Di Rote kan juga begitu kan. Dan disebut keturunan kan yang bawa marganya Pak Obed kan laki-laki kan. Yang bawa marganya orang Rote itu kan laki-laki kan kelas gitu kan. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau nggak ada dia nggak ada keturunan. Jadi harus ada. Pertanyaannya apa begitu ya seperti itu? Ini tolong dipegang baik-baik gitu ya. Apa kita harus lakukan seperti itu terus? Dan kalau orang Batak kalau nggak ada anak laki-laki, nggak bisa salam tua ya, nggak bisa salam tua.
Walaupun sekarang sudah ada istilah saling matua, itu pun dibuat begitu ya, nggak apa-apa lah saling matua. Ya. Tapi nggak bisa saling matua tetap. Tapi itu di kota. Tapi kalau di daerah nggak bisa. Ada pernyataan begitu, saya baca itu. Jadi mereka berpikiran lebih baik nggak punya anak daripada punya anak tua. Karena kenapa? Karena sudah punya anak juga disuruh bercerai juga atau disuruh menikah lagi. Nah itu kan jadi repot kan, jadi berat kan seperti itu. Nah ini yang terjadi kasus itu. Saya bahwa ini kan perlu diperbaiki, tidak harus dipelihara terus ya. Nah waktu saya juga bicara tentang Batak lokal, budaya Batak kan saya kita bicara juga kan. Ini apa nih? Ya, dia bilang ada 3 itu, amalan, hagabeon, hasakapon. Gimana nih kan? Ya kan? Kita tahu. Ini gimana nih kalau begitu? Jadi kan orang Batak itu mesti punya anak laki-laki, mesti punya kekayaan, mesti punya yang namanya ya pangkat gitu loh. Seperti itu namanya juga sama di Jawa juga namanya bibit, bebat, gobot kan gitu kan? Seperti itu. Di tempat-tempat yang lain juga begitu kan? Tapi apakah orang dinilai gara-gara seperti itu? Itu bukan hanya dibaca loh. Tahu saya di mana-mana begitu juga ya, sama juga. Itu apakah orang dinilai seperti itu? Nah itu kan nanti kan kita harus memperhatikan juga. Banyak jadi kalau kita tetap bicara budaya kita harus hati-hati gitu. Maka itu kalau Anda mematikan seperti ini, bahwa perempuan tidak boleh berkhotbah, nah bagaimana caranya? Alasannya seperti ini, misalnya dikatakan ini kan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Dan Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Kemudian apalagi dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, lihat ini ya, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi perempuan kan seakan-akan lebih rendah kan, tetapi perempuan akan diselamatkan kalau melahirkan anak. Banyak perempuan tidak melahirkan, kalau gitu nggak selamat. Banyak kan perempuan tidak melahirkan kan, banyak perempuan yang tidak punya anak kan. Kalau gitu bagaimana menafsirkannya? Ya? Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala kesederhanaan. Bagaimana kita menafsirkan bagian ini? Apakah ini kata-kata Paulus atau apakah ini firman Tuhan? Kalau ini firman Tuhan, bagaimana kita menafsirkan? Kan tadi saya katakan, kalau ini firman Tuhan, maka sebenarnya jelas bahwa Allah itu tidak diskriminasi. Ini maksudnya apa pesan utamanya? Jadi kalau membaca Alkitab itu harus lihat pesan utama. Globalnya baru detail. Jangan detailnya dulu. Detail global. Nah itu kemudian dia saling memeriksa global dan detail. Ya. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita melihat ini kan bicara tentang ketundukan. Di dalam kehidupan ini manusia harus tunduk kepada Allah. Kalau manusia tidak tunduk kepada Allah, manusia tidak bisa melaksanakan kebebasannya. Demikian juga segala kehidupan yang ada, itu ada organisasi. Kalau hidup tanpa organisasi, gimana cara kerjanya? Ini artinya adalah ketundukan dalam proses pada waktu itu, kita harus melihatnya dalam ketundukan seperti itu. Gitu. Jadi kalau bicara tentang perempuan sini melahirkan, ya harus hati-hati. Kalau menurut saya ini harus bicara tentang bagaimana perempuan itu melahirkan Kristus. Ya, kalau waktu kan dari keturunanmu kan pada waktu kan dan ada perjanjian Allah dengan keturunan perempuan ini yang akan kemudian menghancurkan kepala ular itu. Jadi Yesus yang lahir. Memang yang melahirkan Yesus adalah perempuan. Ya. Tapi kalau kita katakan perempuan lebih rendah dari laki-laki, Yesus itu belum punya bapak loh. Ya kan? Betul ya? Yesus kan punya ibu dulu kan? Tapi belum punya bapak, karena akan diceraikan oleh calon bapaknya gitu kan? Oleh Yusuf, belum bapak kan? Belum diresmikan, jangan lupa. Nah sekarang gimana kita menafsirkan? Jadi Yesus itu kan, kalau dikatakan perempuan itu lebih rendah karena perempuan itu membuat Adam berdosa, gitu kan? Nah pertanyaannya sekarang, perempuan itu yang melahirkan Yesus, ya kan? Dan Yesus belum punya bapak pada waktu itu, pada waktu dia dikandung oleh Maria. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang utama? Maka itu kan banyak orang mengatakan ibu Tuhan kan.
perempuan lebih utama di situ. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat lebih baik, Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah siapa lebih hebat, ini masalah ketundukan, masalah posisi. Kalau kita berada pada tempat yang tepat itu, setiap kali kalau saya katakan manusia harus tunduk kepada Tuhan. Kalau kita punya penataan keluarga, kepala keluarga itu ketundukan. Kalau ada sistem ketundukan itu organisasi, maka itu berjalan dengan baik. Tetapi tidak ada yang lebih hebat di sana. Ketundukan bukan mengatakan bahwa yang satu lebih hebat dari yang lain, tidak ada. Ketundukan itu tujuannya adalah supaya program itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu Bapak Ibu kasih Kristus ya. Ini maaf ya, udah terganggu saya. Ketundukan seperti itu gitu. Jadi kalau dikatakan ketundukan, apa namanya, mengangkat bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, nggak terbukti kan itu. Ini kan saya katakan kan. Jadi maksudnya bukan berarti Paulus sedang merendahkan perempuan, bahaya juga di sini. Kemudian juga dikatakan bahwa perempuan tidak boleh khotbah. Gereja-gereja yang melarang perempuan khotbah, masih banyak yang berkhotbah loh. Mengajar, jadi guru, segala macam kan. Kemudian dia berusaha, wah nggak boleh khotbah di jemaat, tidak boleh jadi gembala. Nggak ada kata-kata tidak boleh jadi gembala di sini. Kalau Anda tanya apakah perempuan bisa khotbah, ya bisa. Kalau di sini tidak ada. Ya. Bapak Ibu ya kan, gereja-gereja kan tidak mengizinkan ya pendeta perempuan. Tapi saya tidak melihat bagian ini seperti itu. Ya. Nanti kalau di kalangan feminisme mereka menafsir dengan model feminisme, dia katakan bukan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Pada waktu itu perempuan dianiaya oleh laki-laki. Nggak bisa dia bergerak bebas kan, makanya ada gerakan-gerakan kan, hati ini segala macam kan, seperti itu kan. Jadi pada konteks yang lampau itu terjadi seperti itu. Maka untuk supaya jangan terjadi dalam jemaat karena budaya di luarnya seperti itu, ya jangan perempuan itu berbicara. Atau mungkin juga bisa juga ditafsirkan ada kebiasaan perempuannya dalam kumpulan pada waktu itu ya, seperti di Korintus itu kan mereka menimbulkan pertengkaran. Jadi perdebatan yang menimbulkan pertengkaran. Tapi bukan berarti apa namanya, ini bicara lebih tinggi atau lebih rendah, tidak. Maksudnya untuk menjaga keteraturan dalam posisi yang ada tersebut, maka sebaiknya kita harus tunduk kepada hal yang ada tersebut. Jadi kita tidak bisa berbuat segala sesuatu itu dengan semena-mena. Itulah adanya penataan organisasi segala macam. Kalau tata kelola, kalau dalam cuma tata kelola kita tidak baik, maka tidak semua bisa berjalan dengan baik. Tata kelola bisa berjalan dengan baik, tupoksinya mesti jelas, tugas pokok dan fungsinya. Jangan hantam-hantam semua. Ya, makanya gereja ini saya selalu bilang, kalau gereja ini kalau buat keputusannya rapat. Jangan nanti orang datang ke saya, Pak bisa gini-gini, nggak bisa. Siapa punya kekuasaan? Ya enggak, dirapat aja. Berubah ya nggak apa-apa, usul ya boleh. Tapi jangan semua usul mesti dipaksakan jadi, supaya kita sama-sama bersama. Ya, jangan mau-maunya kita gitu loh. Mau karena kita, misalnya saya mau-maunya saya sendiri, jangan saya mesti ngobrol juga dengan Bapak Ibu semua kan. Supaya juga bisa kita sama-sama saling periksa. Tapi kalau tidak ada atau kita tidak berada pada posisi-posisi yang tepat, gimana kita mau berjalan? Ya. Baik di rumah tangga, baik di kerja, coba aja di kantor, bawahannya melawan terus dengan orang, dengan bosnya. Gimana bekerja? Ya. Coba saya perhatikan mereka juga. Misalnya saya perhatikan restoran-restoran yang tidak tertata dengan baik, itu kan ditinggalkan orang. Tidak ada pengawasan, tidak ada evaluasi. Kadang-kadang diawasi, merasa ingin dihakimi, nggak begitu. Diingatkan kan? Kita monitoring kan bukan berarti mencari-cari kesalahan, bukan. Kita ingin mencoba mencocokkan, betul nggak yang kita rencanakan bersama itu kita lakukan, kan begitu kan? Bukan mencari siapa yang salah, tapi gimana supaya itu sesuai dengan rapat kita bersama. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Dikatakan kepada Timotius pada waktu itu kan menjadi pemimpin jemaat. Jadi Timotius ya, dia itu mesti menjelaskan itu kepada
Jemaat pada waktu itu kan dia menjadi pemimpin di Efesus. Nah, dikatakan oleh Paulus, kamu harus berbuat begini, kata Paulus kan kepada Timotius. Ini kan pengembalaan kan kepada Timotius. Timotius begini, kalau bersikap kepada perempuan-perempuan itu kamu nasihatkan begini. Ya. Tapi sekali lagi saya melihatnya dalam perspektif kanon. Artinya adalah konteks pada waktu itu memang ada kecenderungan jemaat Kristen perempuan yang juga membawa-bawa kebudayaan pada waktu itu yang akhirnya menimbulkan persoalan di dalam gereja. Nah, caranya menyelesaikan seperti itu. Terus tekankanlah kepada perempuan-perempuan itu supaya mereka lebih berkenan kepada karakter Allah. Dan kemudian setelah ada tata kelola itu, struktur segala macam di gereja itu, ya diikuti begitu loh. Jangan tidak diikuti mau-maunya aja. Nah, posisinya itu. Maksudnya begitu. Kalau memang ada organisasi, kan berarti ada ketundukan. Namanya organisasi, ada struktur. Ada yang pemimpin, ada yang di bawahnya. Tetapi bukan berarti tidak penting. Semuanya sama penting. Seperti kita juga kan anggota tubuh kan. Kepala, tangan. Bukan berarti kaki paling penting atau tangan paling penting. Bukan, semuanya penting. Tapi kan ketundukan. Kepala yang memimpin kan. Karena di kepala ada perintah kan begitu. Nah, kalau nggak mau diatur, koslet itu. Padahal kita semuanya kan repot, tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau kepala kita, otak kita menyuruh kita berjalan, kaki aduh malas gitu, gimana caranya itu? Mau makan juga kaki juga nggak mau, besok tangan juga nggak mau makan, gimana caranya? Ya hancurlah semuanya tubuhnya kan. Jadi organisasi itu hancur karena tidak ada penempatan posisi yang tepat atau setiap yang berada dalam posisi yang tepat itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Jadi maksudnya demikian Bapak Ibu. Jadi saya tidak melihat dalam bagian ini perempuan nggak boleh khotbah. Di tempat kita kan boleh khotbah kan. Jadi dalam Bible bukan bisa nih. Ini ayatnya nih, perempuan tidak boleh khotbah. Di sini kan, di sini ada Ibu Gembala, ada Ibu Clara, gitu kan. Wah, bisa nggak khotbah ini? Jangan khotbah cuma kita. Nanti yang lain-lain juga. Bukan begitu. Ya. Tapi situasi pada waktu itu. Itu demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus ya. Dari pesan Paulus kepada Timotius yang adalah firman Tuhan ini, sekali lagi ya untuk perempuan-perempuan, laki-laki juga semuanya sama. Kita nggak perlulah mengundurkan diri ya. Jadi ya nggak bisa mengikuti model-model yang ada. Boleh saja. Kalau bisa kita menjadi pemimpin gitu kan. Menciptakan model-model desain-desain baju yang bagus gitu, pakaian gitu, boleh kan? Kita juga begitu, tampil bagus, ya, keren lah gitu kan, boleh. Gitu. Walaupun saya ini nggak punya kemampuan di situ gitu. Tapi Bapak Ibu punya kemampuan di situ, boleh kan ya? Kalau saya sih bodoh lah, model apapun dipakai aja, nggak ngerti kan, biasa begitu. Tapi bukan berarti kita lebih rohani dengan begitu, bukan. Kita hargai lah yang lain juga ya, mau berkembang ya. Demikian juga. Tetapi dari semuanya itu Bapak Ibu, dalam kehidupan jemaat bersama kita harus menekankan kepada pertumbuhan rohani, pertumbuhan pengetahuan firman Tuhan, pertumbuhan komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada sesama, kemudian kerajinan beribadah, ya, baik bersama maupun pribadi, dan kemudian ketiga adalah kesaksian. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita menjalankan organisasi pelayanan kita ini, marilah kita menjalankan sesuai dengan struktur yang ada posisi-posisi kita. Jadi yang pegang musik, ya musik, ya yang pegang yang lain, kemudian bagian ibadah ya ibadah, bagian kunjungannya, bagian kunjungan. Bukan kurang penting, semuanya penting. Bahkan kalau nanti misalnya kita punya ada pendeta yang kerjanya kunjungan, boleh, tidak ada masalah kan? Masa nggak boleh? Gimana Bapak Ibu? Kan kunjungan kan penting kan, ada orang yang pintar gitu ya, kunjungan, lama, segala macam kan boleh kan? Gak perlu dia jadi teolog kan? Gimana gitu? Gak bisa. Pendeta itu mesti teolog yang hebat, yang luar biasa. Ya kalau dia diam terus kasihan juga. Dia teolog yang hebat itu, makanya ada pendeta-pendeta besar hebat itu mengundurkan diri dia. Jadi dia jadi pendeta terus saja kerjanya dengan berteologi untuk dirinya sendiri. Akhirnya kan dia jauh dengan jemaatnya, dia harus dikatakan kuat, dekat dengan Tuhan. Jadi kerjanya dia mendoakan jemaat.
Jemaatnya berharap terus didoakan oleh dia. Dia menyimpan rahasia rahasia jemaat dan dia tidak pernah bicara tentang dia. Kamu bayangkan kalau Anda jadi pendeta mendengarkan keluhan waktu itu ada 1.000 orang, tetapi Anda tidak bicara diri Anda kepada 1.000 orang itu. Jangankan 1.000, 5 atau 10 orang. Apa nggak meledak kita? Nggak boleh ngomong apa-apa segala macam, Pak. Saya bayangkan